Baik, saya tegaskan lagi ini detailnya. Bagaimana cara menyikapi mesin menurut Gandhi. Jadi intinya begini, Mahatma Gandhi itu menolak mesin yang nantinya hanya menimbulkan, kalau bahasa agama itu mudorot, efek negatif. Kita itu kalau ada perkembangan teknologi baru, yang pertama-tama kita perhatikan kan manfaatnya atau kecanggihannya atau kedahsyatannya. Dan terus kita terpesona, berlomba-lomba untuk mengadopsi mesin itu. Nah, sebaliknya Gandhi melihat ke sisi yang berbeda, yaitu efek hadirnya teknologi ini. Maka menurut Gandhi, ayolah tidak apa-apa kalau memang perkembangan teknologi menuntut ke sana. Tapi tolong jangan sampai teknologi-teknologi baru ini punya efek-efek yang negatif. Apa saja efek negatif itu? Menurut catatannya Gandhi, setidaknya ada 5 efek negatif yang semoga difikirkan oleh mereka yang mengembangkan teknologi. Ya termasuk pemerintah yang memfasilitasinya. Yang pertama apa? Jangan sampai sepenuhnya mengganti manusia dengan mesin. Jangan sampai mengganti sepenuhnya human labor, dan tidak hanya yang diganti itu unnecessary labor. Ya memang kalau posisi-posisi kerja yang tidak penting, tidak vital diganti, ya tidak apa-apa. Tapi jangan semua posisi manusia digantikan oleh mesin. Karena nanti efek baliknya akan dirasakan manusia sendiri. Kita akhirnya bukan jadi yang mengendalikan dan memanfaatkan mesin, tapi sebaliknya kita akan dikendalikan dan disetir oleh mesin. Yang kedua, materialis anti-human. Yang dikalkulasi hanya keuntungan materinya saja, melupakan kemanusiaan. Ini juga jangan, pasti perkembangan teknologi itu menguntungkan, pasti. Secara waktu, secara biaya, secara tenaga. Tapi kan tidak boleh sampai menyingkirkan manusianya. Kalau menyingkirkan manusianya, ini namanya blunder. Karena teknologi itu diciptakan oleh manusia, kok kemudian malah menyingkirkan manusia. Semoga tidak terjadi yang seperti ini. Ini efek kedua yang harus dihindari dari teknologi atau mesin. Yang ketiga, economic exploitation. Lahirnya mesin-mesin canggih, teknologi, jangan sampai membuahkan eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi itu yang punya modal karena sekarang punya mesin, menggenjot sekeras-kerasnya roda ekonomi sehingga dia sangat untung, sementara orang lain yang tersisih jadinya sangat kesulitan di bawah. Jadi jarak sosial semakin jauh karena terjadi economic exploitation. Orang tambah kaya, bidang usahanya tambah luas, muncul konglomerasi. Semakin dia kaya adalah ciri dia akan semakin kaya lagi. Jarak ekonomi semakin jauh. Ini juga harus dipertimbangkan. Apalagi di sistem yang model kapitalis ini kan orang boleh sekaya mungkin, boleh sebanyak apapun kalau memang dia mampu atas usahanya sendiri mengumpulkan harta. Nah, ini
nanti berpotensi terjadi economic exploitation. Semoga hadirnya teknologi, mesin-mesin itu tidak mengarah ke sana. Yang keempat, memunculkan social disintegration. Ketika ekonomi dieksploitasi, teknologi anti manusia, posisi manusia diganti mesin, banyak orang tersingkirkan, banyak orang tercampakkan ke pinggir, dan terjadi disintegrasi sosial. Ini kalau dalam gagasannya Karl Marx, ini jadi unit analisis bahwa pada saatnya kapitalisme itu akan runtuh dengan sendirinya. Mengapa? Orang-orang yang tersingkirkan ini pasti akan melawan, memberontak, merebut harta, merebut alat-alat produksi. Mengapa? Jarak sosialnya terlalu jauh. Jadi yang sana semakin kaya, sini tambah susah, akhirnya kalau jalan buntu, pecah. Mungkin bisa terjadi kerusuhan sosial, masyarakat yang sumbu pendek, mudah disulut, mudah gegeran. Nah ini jangan sampai muncul ini. Padahal tadi harusnya teknologi itu memudahkan di banyak level, tapi kalau kita tidak hati-hati, dia akan jadi sumber bencana yang bisa memusnahkan eksistensi manusia. Yang kelima, jangan sampai teknologi juga menyuburkan individual greed, keserakahan manusia. Orang itu kan selalu tergoda kalau memang ada kesempatan untuk tambah kaya terus. Tidak akan ada stopnya. Nah, kalau ini ada ayatnya, dalam Al-Quran kan ada itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi kalian akan berlomba-lomba banyak-banyakan harta. Sampai terlena, tidak sadar. Kita terlibat dalam kompetisi untuk takasur. Dan tidak ngerti batas. Enak punya kekayaan, dapat harta itu tidak ada merasa cukup. Para konglomerat itu kalau ditanya, Bapak ini kan sudah punya apa saja, kira-kira masih ada yang diinginkan? Pasti masih ada, masih ingin ini, ingin itu, membereskan ini, membereskan itu masih. Individual greed, jangan sampai teknologi membuahkan individual greed. Ini juga akan jadi blunder. Teknologi yang harusnya meningkatkan kualitas, menjamin hidup manusia, jangan sampai justru menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Ada banyak kan film-film Hollywood yang mengilustrasikan bagaimana ketika bumi ini dikuasai oleh mesin yang justru awalnya adalah ciptaannya manusia sendiri. Dan pada gilirannya mereka memusnahkan manusia. Dan kita tidak akan selamat kecuali ada superhero-nya. Nah, itu kalau ceritanya film Hollywood. Nah, ada satu quote yang populer sekali dari Gandhi. Nature can serve man's need, but not man's greed. Alam semesta ini bisa melayani, memenuhi apapun kebutuhan manusia. Tapi dia tidak akan mampu memenuhi, melayani keserakahan manusia. Jadi kebutuhan manusia seluruh dunia bisa dipenuhi oleh alam. Manusia butuh apa, alam bisa memberikan. Tapi manusia tidak bisa, alam tidak bisa memenuhi kebutuhan, keserakahan seorang manusia saja. Orang serakah itu kan tidak hanya makan, mengambil sesuai yang dia butuhkan. Dia juga nimbun, dia juga numpuk, dia juga bikin cadangan untuk besok. Dia juga membayangkan anak cucunya harus terjamin sampai sekian turunan. Kemudian kalau anak cucunya hitungannya sudah beres, kerabatnya juga harus begitu. Mungkin temannya juga harus begitu. Dia punya 1.000, pingin 1.000.000 lebih aman mungkin kalau punya 1.000.000. Ini kalau punya 10 juta lebih tentram hidupku. Punya 10 juta, kalau punya 100 juta terus, tidak ada akhirnya. Itu man's greed.
Kalau menghadapi man's grip, nature angkat tangan. Tapi menghadapi man's need, apa kebutuhan manusia secukupnya, sewajarnya, insya Allah sebanyak apapun manusia bisa dipenuhi oleh alam. Tapi untuk keserakahan manusia, bahkan mungkin keserakahan satu orang saja, alam angkat tangan. Karena manusia itu kalau sudah serakah, tidak kenal batas. Kalau sudah tamak, tidak ngerti berhenti. Bahkan statusnya sudah konglomerat, yang hartanya tidak bisa dihitung lagi, itu pun dia masih punya, ingin mengembangkan lagi, mengembangkan lagi. Bahkan yang ada di posisi paling tinggi sekalipun, mungkin menteri, mungkin presiden, mungkin raja, mungkin apapun, masih ada saja yang diinginkan. Ini namanya man's greed. Ketamaan, keserakahan manusia. Kalau untuk man's greed, nature tidak bisa melayani. Tapi untuk man's need, sebanyak apapun butuhnya, asal normal, wajar, alam bisa memenuhi. Ini wanti-wantinya Mahatma Gandhi. Kalau kita sambungkan dengan dunia teknologi tadi, semoga teknologi ini kita kembangkan dalam konteks kebutuhan kita, bukan dalam konteks keserakahan kita. Keserakahan itu tamak, ingin lebih besar lagi, ingin lebih besar lagi. Ya saya kasih contoh hari ini, semoga tidak ada yang tersinggung ya. Misalnya HP, alat komunikasi smartphone kita, itu kita butuhnya berapa sih? Untuk komunikasi mungkin butuh yang RAM berapa, yang ROM berapa, untuk nyimpen foto butuh yang berapa. Untuk foto-foto sebenarnya kita ini kan bukan tukang foto, juga bukan ahli fotografi, tidak ingin berkarir di fotografi. Sebenarnya ya cukup sudah kalau hanya pakai yang standar, misalnya kamera yang sekian. Ini kalau man's need. Tapi begitu man's greed, keserakahan, wah kita ingin yang update terbaru, produk terbaru, yang speknya paling tinggi, terus begitu. Ini namanya man's greed. Nah, pengembangan teknologi kalau meladeni man's greed, ya hati-hati, pada akhirnya akan berbalik, bisa menyusahkan manusia sendiri. Baik, ya ini bukan kok terus berarti tidak usah teknologi saja, ya tidak begitu, itu namanya mutung. Kalau bahasa Jawanya mutung ya, saya tidak tahu bahasa Indonesianya mutung itu apa. Ya pokoknya mutung. Nah, bukan begitu. Ya, teknologi tetap kita kembangkan. Tapi distribusinya, pemanfaatannya, strategi pengembangannya harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan plus kebutuhan real normal kita.